Oke, ini Pak, kalau Pak Hasin sama Pak Alvin sendiri, ini kan kita di Indonesia ini kan budayanya masih kental banget gitu Pak. Adat istiadat juga masih kental banget. Begitupun juga budaya lokal atau adat istiadat yang ada di masyarakat di sekitar gunung yang kita jumpai, biasanya seperti itu Pak. Kayak di Semeru itu kan ada adat istiadat, tidak boleh ngomong capek atau apa. Nah, kalau Pak Hasin sama Pak Alvin sendiri mempercayai hal-hal yang seperti itu enggak Pak? Kalau pendaki di luar negeri itu kan yang ditakuti itu kan bukan hal-hal yang seperti itu, tapi kan yang ditakuti beruang, harimau gitu. Hal-hal yang nyata, hal-hal yang realistis gitu, yang real gitu. Nah, kalau Pak Hasin Pak Alvin menanggapi hal seperti itu di Indonesia ini gimana Pak? Kan ada tuh pantangan yang ini bau-bau mistis ya. Bisa maju duluan, menyampaikan duluan. Oke, saya sih percaya Pak, karena setiap tempat itu pasti ada pendahulunya. Dan kita kalau mau main ke rumahnya orang harus kelonungun dulu kan istilahnya. Jadi selama kita itu bisa menjaga tata krama kita di tempat yang mana kita akan kunjungi, insya Allah aman. Itu kalau hal mistik Pak. Beda lagi kalau kondisinya karena fisik capek ya, karena fisik kalau udah capek konsentrasi menurun ya bisa halusinasi kemana-mana. Nah itu beda lagi. Iya, artinya memang ini Pak ya, Pak Alvin percaya, tapi pernah ini nggak Pak? Istilahnya pernah ada suatu kejadian nggak yang kayaknya ini nggak masuk ke logika? Selama muncak sih belum pernah dan semoga enggak. Kalau Pak Hasin gimana Pak? Percaya nggak Pak dengan hal-hal seperti itu? Ya kalau ditanya percaya itu ya karena semuanya kadang-kadang sesuatu terjadi di luar akal sehat kita ya, di luar nalar kita terjadi. Jadi ya percaya ya kadang-kadang, tapi nggak terlalu fanatik juga bagi saya Pak Akbar. Tapi gini, kalau saya hubungkan dengan aspek psikologis Pak Akbar. Artinya kalau tadi Pak Akbar mengatakan kalau kita muncak itu nggak boleh mengeluh, kemudian jangan berkata-kata yang negatif, jangan merusak alam, itu saya sangat setuju dan saya upayakan kalau lagi muncak itu menerapkan itu. Dan dampaknya Pak Akbar ketika kita betul-betul pendaki itu betul-betul menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya bagus loh Pak. Artinya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari meskipun nggak muncak, kemudian kita selalu berkata positif, yakin dengan kekuatan kita, artinya bahwa kita bisa gitu. Kemudian kita menjaga lingkungan. Jadi sebenarnya apa yang jargon-jargon yang disampaikan pada saat mendaki itu sangat bagus loh Pak Akbar, diterapkan di lingkungan sehari-hari gitu. Iya, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian mencintai alam, bersyukur dengan keindahan. Saling berbagi juga kan, pendaki itu kan saling berbagi. Ketemu sama pendaki meskipun kita nggak kenal tapi saling nyapa, salam semut. Mari Mas. Trisari nggak disebutkan. Iya, jadi Mas doang. Kalau menurut orang-orang itu adalah sebuah hal mistis gitu ya, tapi bagi saya itu hal yang realistis, harusnya tetap benar gitu ya. Ada nilainya Pak ya. Iya betul. Jadi kita harus memang mengikuti gitu Pak. Itu. Kalau Hasin sendiri pernah ada kejadian gitu Pak? Nggak harus di gunung nih Pak, misalnya gitu Pak? Nggak tahu ya, saya tipe orang yang Hasin ini tipe orang realistis gitu? Enggak, maksudnya gini Pak Akbar, di sekitar kita mengatakan dia melihat sesuatu yang aneh gitu ya, tapi saya nggak pernah gitu ya Pak ya. Pernah yang di depan kampus lama ini dulu kan tahun-tahun 2005 itu kan kita kampusnya di situ Pak, sampai 2008 2009 itu kantor kita di situ. Itu katanya sih tempatnya makhluk gaib gitu ya di depan sana itu. Sampai pernah malam Jumat teman-teman lembur itu diganggu Pak, diganggu. Saya dipanggil, saya kan memang pernah bilang, ayo kalau kamu diganggu panggil saya tak datang. Datang beneran saya Pak waktu itu malam Jumat itu. Saya datang kemudian berhenti itu. Jadi katanya tadi sebelum saya datang itu katanya jendela itu diketuk-ketuk, kemudian pintu itu ada yang buka tutup. Begitu saya datang kok berhenti gitu. Jadi saya belum pernah merasakan secara langsung untuk melihat sesuatu yang di luar kasat mata kayak gitu Pak. Tapi kalau diceritakan saya sering banget gitu. Jadi kalau ditanya percaya, saya percaya karena itu memang ada kehidupan di luar kenyataan kita itu ada.
pasti. Iya. Saya pernah Pak. Di mana itu? Kemarin pas muncak terakhir di Buta itu saya melihat dan Ini beneran merasakan. ini, Pak? Iya, Oh. beneran. Jadi pas turun itu di hutan lembab itu kayak ada yang ngikuti memang. Ada yang ngikuti, kemudian Bukan Sofi tadi. spontan saya noleh itu ternyata memang ada yang ngikuti Pak. Jadi itu kayaknya dia itu juga pendaki. Ini beneran, Pak? Ya, dia turun. Yang kelihatan dari saya itu dia pakai jas hujan warna putih bening. Kemudian dia pakai tas ransel belakang. Terus pakai apa itu namanya? Trekking pole. Ya. Itu kurang lebih jaraknya berapa ya? 50 meter dari saya kayaknya di belakang saya. Karena waktu itu saya posisi paling belakang. Nah, setelah itu saya kaget, saya diem. Setelah itu ada anjing belakang saya kejar-kejaran. Wah, itu karena bunyi anjing yang gugu. Saya spontan teriak. Wuruh. Heboh saya lari ke depan karena posisi saya paling belakang. Oh, yang bareng Iya. saya itu tak Pak? Iya. Pas perjalanan pulang. Sebelum itu di hutan lembab saya Dan lembab tuh merasakan. mana? Pos berapa itu sebelum? Kayaknya pos 3 ke pos 2 ya Pak? Iya, pos 3 ke pos 2. Pos 3 ke pos 2. Iya, yang banyak pohon-pohon kayak begitu tuh Pak. Ketutup gitu Pak, yang lebih tinggi dari kita. Saya lihat. Tapi bukan Dulu manusia, memang Pak? bukan. Yakin Karena bukan saya noleh manusia? lagi nggak ada. Saya dulu SMA sering Pak. Jadi di SMA 2 tuh ya memang banyak komunitasnya. Saya Komunitas. sering ngeliat Komunitas apa Iya. indigo? Komunitas apa? makhluk gaib ya. Jadi saya pernah lihat ada kayak orang menari, terbang, begini itu. Berarti Pak Saya Alvin ini indigo pernah kan? melihat itu ada Nah, dia indigo. nggak ada mukanya Pak, datar. Itu saya pernah. Saya nggak pernah lihat. Enggak, Pak. Saya juga belum pernah. Mudah-mudahan nggak pernah, Pak. Iya. Nggak pernah. Kalau pas di Biar depan, tenang ya, Pak, ya. pas di depan saya, ya semoga nggak, saya nggak pernah. Tapi kalau dia di samping, itu sering. Sekilas gitu ya. Sekilas Sering. info. Kalau pas di depan nggak, karena saya nggak mau. Emang bisa minta, saya nggak mau. Saya nggak mau. Nggak pernah. Iya, kalau di pecinta alam sendiri tuh Pak, di teori dan teman-teman itu saya ajarkan itu memang ada namanya AMP memang. Attitude mental positif gitu. Jadi ya kita jadikan hal-hal yang mungkin itu mistik, tapi kita jadikan realistis gitu. Ada putih-putih paling kainnya warga putih gitu. Artinya itu dijadikan kalau ada bayangan paling kecapean halusinasi gitu. Iya, betul. Iya. Memang harus Dikonversikan ke hal-hal yang positif. Setuju saya Pak. Betul. Itu kalau Pak Alvin apa ya? Pak Alvin ini kan celebon gitu Pak. Mengkonversikan hal-hal seperti itu tuh memang sudah terbiasa akhirnya ya udahlah gitu. Atau jatuh angin lalu. atau Ya. seperti apa Pak? Untuk bisa menguatkan mentalnya. Karena dia, prinsip saya begini, pokoknya saya nggak diganggu. Kalau dia mau menampakkan diri ya silahkan. Jadi kalau pokoknya yang penting jangan ganggu saya. Nah, kalau dia menampakkan diri nggak apa-apa. Ya istilahnya kan saya kasih tahu sih, kalau dia berani menampakkan diri, sebetulnya dia ingin menyapa, dia ingin dikirimin Al-Fatihah lah, begitu. Jadi ya, Husnuzonnya gitu ya. ya jadi saya kan Husnuzon. ya saya khususonin ya penunggu gaib yang di sekitar udah Fatihah udah gitu aja. Sebetulnya yang mereka butuhkan sih insya Allah itu. Iya benar-benar. Menarik sekali ya. Hal-hal yang seperti itu memang apa ya, kita boleh ini Pak ya, boleh tidak percaya tapi tetap wajib harus menghormati kan Pak ya, harus Betul. menghormati Ya. Penting adat itu dan menghormati. budaya setempat gitu. Semeru itu mungkin Banyak ya. gunung-gunung yang paling Mistis ya. mistis karena tiap tahun pasti ada korban gitu kan. Dan itu ya ini saya sebenarnya tidak percaya Pak. Hal-hal seperti itu tapi ya paling tidak menghormati. Iya, Kan Semeru itu sama Pak. ada pohon kalau ada tanda putihnya, ada cat putih gitu, itu tidak boleh kencing di pohon itu karena dikeramatkan. Sebenarnya nggak masuk logika, apa sih Iya. logikanya gitu kan ya. Terus jangan kalau mohon maaf kalau berak itu harus digali gitu kan. Karena khawatir diganggu gitu-gitu kalau di Semeru. Ya gitu sebenarnya nggak masuk logika, cuma kan
ya tidak ada salahnya juga Perlu menghormati. menghargai, ya. Ya. Betul. Itu. Nah, saya dengar ini kan Pak Asin ini dulu di Sreseh itu Pak ya. Ya, betul. Artinya sudah mental sebagai seorang pecinta alam itu sudah terbentuk. Bahkan Pak Asin kemarin sempat cerita gitu. Kalau saya sih terbiasa Pak Akbar, katanya terbiasa berak di alam gitu. karena dulu mainnya di pantai jadi langsung gitu langsung Pak ke ya. pantai, pelung pelas. Iya. Nah, apa Pak? Itu mungkin hal-hal yang ada nggak Pak kira-kira hal yang berkesan gitu Pak waktu Pak Asin kecil gitu Pak? Iya, mungkin karena saya sejak kecil itu diajarkan jadi orang mandiri ya sama orang tua itu Pak. Iya. Ya, di samping memang kebutuhan ekonomi, orang tua yang waktu itu pedagang di pasar, ibu saya, bapak saya sebagai tukang bersih di sekolah SD, sehingga Kebun memang gitu ya? tukang kebun, betul. Sehingga saya waktu itu memang dididik untuk bagaimana ya harus mandiri, kalau pengen punya uang untuk jajan ya harus nyari usaha gitu ya. Jadi waktu Itu umur kecil, berapa itu Pak? Kira-kira? saya umur sekitar 9 sampai 10 tahun tuh, Pak. Jadi umur kelas 3 ya? 4 lah, kelas 4 5. Jadi saya umur segitu tuh sudah bisnis ya. Jadi saya tinggal di daerah sana itu kan sulit air Pak, air bersih terutama ya. Air bersih sulit. Jadi waktu itu saya tinggal di perumahan, dapat fasilitas lah. Cuman hak pakai bukan hak milik ya. Jadi dipakai untuk tinggal. Orang tua saya pesuruh di SD itu. Kebetulan di perumahan itu air bersih itu sulit, sehingga saya berpikir waktu itu sama mbak saya itu, wah ini peluang nih. Akhirnya kita bantu orang-orang di sekitar perumahan itu, kalau mau dapat air bersih, ayo saya carikan. Sehingga saya waktu itu pakai sepeda pancal, kanan kiri saya tuh dikasih semacam penyanggah gitu ya, Di isi 2 sepeda itu, jerigen. Ya sepeda dikasih 2 jerigen. Saya datang ke sumur yang memang agak jauh, kemudian saya isi sampai penuh, saya jual. Waktu itu berapa ya? 100 atau 500 saya lupa ya. Jadi waktu Perak itu Pak ya? Iya, waktu itu uang saku saya sekitar 100 Pak. Waktu sekolah itu setiap harinya itu sudah jual segitu, sudah banyak buat jajan, buat segala macam. Kemudian tiap hari Rebo sama Minggu kalau nggak salah itu saya nganterin ibu itu membawakan dagangannya pakai gerobak gitu Pak, dari rumah ke pasar. Kemudian nanti ibu tinggal di satu tempat, kemudian orang banyak datang untuk menjual maupun membeli barang dagangan ibu. Setelah itu saya bawa pulang lagi. Jadi termasuk saya juga dan mbak saya jualan gorengan, jualan mainan. Itu memang sejak kecil saya dilatih untuk itu, dan nggak tahu kok mungkin itu terbawa sehingga saya lebih suka berpetualang, berbisnis sampai sekarang. Itu mungkin mempengaruhi jiwa saya Pak Akbar. Iya, itu pasti sangat mempengaruhi ini Mbak ya, apa ya, mental juga. Artinya Pak Asin mental seorang yang sudah di istilahnya ditempa untuk bisa survive dalam keadaan yang mungkin yang susah gitu Pak ya. Ini kan bisa menjadi sampai sekarang ini kan karena melalui proses yang seperti itu dan modalnya. Iya, dan apa ya, kalau mental anak sekarang ini kan suka ini kan game gitu kan. Iya. Mungkin kalau dihadapkan dengan kondisi seperti makanya Pak Asin itu kan tidak bisa survive. betul. Kalau Pak Alvin nih, ini Pak Asin kan tadi sudah nih dengan perjuangannya yang luar biasa. Artinya kalau orang awam kan melihat Pak Asin udah sukses sekarang gitu dan tidak tahu. Nggak tahu kecilnya ya. Nggak tahu ini latar belakangnya, masa-masa sulitnya perjuangannya seperti apa gitu Pak. Kalau Pak Alvin sendiri Pak? Kayaknya saya lebih enak masa saya dulu. Karena bapak ibu saya pegawai negeri. Jadi Ayah saya guru, ibu saya KTU. Ya, ibu saya di MTS, ayah saya di SMA 2. Ya, cuman ya saya ada juga cerita yang seperti Pak Asin. Justru cuman bukan pada masa kecil, tapi sudah mulai agak berumur. Jadi dari SMA itu, dari SMP sih sebetulnya. Dari SMP itu kalau saya kasih uang jajan kan dijatah bulanan gitu, katakanlah 200.000 ya. Per bulan. Gimana caranya 200.000 itu cukup dalam waktu sebulan ya.
pasti nggak cukup Pak. Bahkan sampai SMA pun nggak cukup. Jadi ya saya cari kurangnya di mana. Ya saya dulu pernah ikut teman ngedekorasi manten, ya hias kamar, pasang kuade dan sebagainya. Termasuk saya pernah juga dulu jadi tukang parkir juga pernah. Serius. Jadi tukang parkir di acara-acara stadion, kan rumah saya dekat stadion Pak. Sering banget itu Pak. Jadi kalau ada pasar malam, terus akhir-akhir ini ya bola kan luar biasa itu. Ikut, ya lumayan dapatnya. Ya buat tambahan beli pulsa, buat nonton bioskop masih cukup Pak. Kalau pengen beli baju ya caranya ya begitu, kita cari sendiri. Bahkan dulu saya lulus SMA, kuliah itu motor, saya dikasih motor ayah itu RC itu yang lebih tua dari Bravo tuh Pak. Ya, itu saya jual, kemudian saya carikan tambahan sendiri, saya beli Vega waktu itu. Terus sampai sekarang itu saya kayak begitu. Vega saya jual, saya belikan Vario, uang saya sendiri. Vario saya jual, terakhir itu saya belikan CB 150. CB saya jual ganti Aerox sekarang, uang saya sendiri Pak. Saya nggak pernah minta sama orang tua. Keren. Itu apa ya? Itu apa? Memang ini Pak ya, karena sudah kayaknya orang-orang tua dulu itu kan memang mendidik luar biasa. Iya, betul. Kadang kita kalau berpikir negatif, orang tua nggak sayang Pak Akbar. Iya, sebenarnya itu kan cara kekang, gitu, itu sebenarnya cara orang tua untuk melatih kemandirian kita. Iya. Tidak instan. Nah kalau Pak Hasin atau Pak Alvin nih yang sudah punya anak, mau dididik seperti orang tuanya Pak Hasin tuh seperti apa gitu? Kalau saya sih ingat apa mau agak dimanja gitu? Saya mohon dikoreksi Pak Akbar. Pesan Nabi itu kalau nggak salah, atau sahabat ya. Apa artinya jangan mendidik anak kita sama dengan waktu kita dulu. Waktu zaman kita dididik oleh orang tua, karena beda zaman, beda cara mendidik gitu. Tetapi nilai-nilai kemandirian itu tetap harus dilatih. Jadi jangan sampai kemudian anak kita itu tidak ada usaha untuk itu, meskipun memang berbeda konteksnya gitu ya. Ada hal-hal yang memang harus kita tetap ajarkan kepada anak, bagaimana dia menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, memiliki jiwa sosial gitu ya. Itu sebenarnya yang harus kita tekankan. Entah mungkin metodenya berbeda dengan cara kita dulu. Seperti itu Pak. Karena contoh gini, tidak mungkin anak saya suruh dorong gerobak, anak saya juga nggak jualan gitu kan. Cuman bagaimana caranya anak saya nanti membantu saya. Gerobaknya juga susah. Gerobaknya itu mungkin metode yang lain begitu. Misalnya dia membantu memasarkan usaha saya suruh kelola usaha saya, itu nanti yang rencanakan yang saya ajarkan kepada anak-anak kita. Iya. Apa ya? Karena saya juga belum punya anak, punya gambaran. Ya. Jadi ini kan juga sebagai nanti pesan bagi saya sendiri, Pak ya, nasihat bagi saya sendiri. Kalau ternyata itu gitu harus yang tujuannya sama, mungkin metodenya yang berbeda. Kita modifikasi lah ya. Oke, nah ini Pak ada pertanyaan titipan Pak. Ini kan katanya ini kan di luar nih, ini masuk ke kampus ini Pak ya. Katanya di luar nih kan NHM mahal gitu Pak. Nah, betul nggak Pak kira-kira itu? Pasti. Iya, jadi gini Mas Akbar, memang untuk kata mahal itu kan relatif ya Pak. Yeah. Pertama dilihat dari prodinya apa dulu jurusannya, karena memang ada prodi tertentu yang memang biaya SPP-nya lebih mahal daripada yang lain. Contoh adalah farmasi. Memang farmasi ini membutuhkan operasional yang lebih tinggi, karena alat-alat laboratorium di farmasi itu memang biaya operasionalnya tinggi, gitu ya. Iya. Kemudian kalau secara umum sebenarnya NHM ini cukup kompetitif dengan perguruan tinggi yang lain, dan di situ ada plus minusnya Pak Akbar. Contoh, kalau di NHM ini memang SPP mungkin agak lebih mahal daripada perguruan tinggi yang lain, tetapi di situ sudah include antara biaya praktek, biaya ujian, seperti itu. Sedangkan ada kampus lain yang mungkin SPP-nya ini sebenarnya tidak terlalu tinggi, lebih rendah dibandingkan NHM, tetapi kemudian ketika ada ujian dia bayar lagi, ada praktek dia bayar lagi. Itu hal yang mungkin relatif ya. Jadi mahal itu kadang-kadang dilihat dari sudut pandang yang mana, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tergantung pada kepribadian atau karakteristik dari mahasiswa itu sendiri sebenarnya Pak Akbar.
terkadang ada oknum, saya bilang oknum ya, tidak semua ya, ada oknum mahasiswa yang memanfaatkan momen-momen tertentu ketika ada penarikan biaya dari kampus, misalnya sumbangan X, sumbangan Y gitu ya, kemudian di-upgrade oleh anak tersebut. Bisa jadi mungkin beli kalender itu 25.000 gitu ya, dia mintanya 100.000, atau beli bahan apa gitu ya, kemudian dia bilang lebih tinggi kepada orang tuanya, atau bisa jadi mahasiswa itu minta sesuatu yang sebenarnya tidak ada urusannya dengan pihak kampus. Kadang-kadang orang tua kan percaya aja, tetapi dia kok iuran lagi. Nah, sehingga kesan di masyarakat kemudian itu mahal. Kadang-kadang ada oknum mahasiswa yang seperti itu, Pak Akbar. Dan ini pernah kita temukan juga, ya, yang lapor orang tua sendiri, Pak, bener nggak ini ada tarikan seperti ini? Nah, oleh karena itu, Pak Akbar, mengantisipasi supaya tidak terjadi lagi, kita buat kebijakan setiap ada iuran dari NHM itu selalu menggunakan surat. Yang pertama, yang kedua, kita minta orang tua itu untuk konfirmasi ke wali kelas atau ke pihak kampus, bener nggak ada tarikan seperti ini, ada seperti ini. Tuh. Dan yang terakhir, pembayaran di NHM sekarang sudah menggunakan host to host. Dalam arti SPP orang tua boleh bayar langsung, dan saran kita langsung bayar, yang bayar SPP orang tua. Supaya apa? Ketika dia memberikan kepada anaknya, khawatir uangnya nggak nyampe atau tidak sesuai dengan nominal yang ditagihkan. Tapi kalau orang tua yang bayar, dia langsung tahu ke Bank Jatim misalnya, kemudian menyebutkan nomor NIM, di situ langsung muncul tagihannya sesuai. Nah, itu Pak Akbar, beberapa metode yang sudah kita terapkan, dan insya Allah ini mengurangi resiko penyalahgunaan istilahnya keuangan dari mahasiswa, sehingga terkesan tidak mahal lagi tetapi sudah standar. Itu Pak Akbar dari saya. Iya, Pak. Karena kadang memang mahasiswa itu unik-unik, Pak. Ya, betul. Kasihan orang tua. Ya, betul. Waktunya dulu gitu, Pak ya. Iya, itu mungkin teman-teman jawaban dari Pak Hasin, artinya memang relatif ya. Iya. Nah, juga sesuai dengan fasilitas juga yang kita dapatkan, Pak. Betul. Terus include juga sama uang praktek, sama uang KTI gitu, Pak ya. Ya. Terus ya itu tadi, teman-teman mahasiswa ya jangan ini membohongi orang tuanya. Iya. Betul. Mungkin kalau saya sendiri, Pak, melihat kerja di NHM sudah 4 tahun, mungkin Pak Alvin sudah lebih dari situ, melihat Pak Asin ini kayaknya nggak pernah marah gitu, Pak. Pak Alvin pernah lihat Pak Asin marah, Pak? Belum. Nah itu kenapa, Pak, gitu? apa memang dipendam atau marah enggak, tapi ngomel ya, Pak. Ini pernah saya omeli juga. Mungkin nggak kelihatan kalau Pasin marah. Karena cenderung Pasin itu kalau marah itu beliau diem. Nggak kayak Pak Akbar, kalau marah sama saya ngomel. Kapan ya pernah marah, Pak? Kalau Pasin itu cenderung dia diem. Jadi ya kita harus paham kalau Pasin diem, berarti itu lagi marah, Pak. Ya, kondisinya lagi. Bener, Pak. Ya memang saya terkadang itu kelemahan sih menurut saya itu kadang-kadang tidak bisa mengekspresikan marah saya kepada orang lain, tetapi bagi saya itu juga salah satu upaya saya untuk berusaha untuk menjaga kesabaran gitu ya. Meskipun sebenarnya kadang-kadang kurang pas juga, artinya ketika kita ada sesuatu yang kurang suka ya sampaikan aja gitu ya. Tapi itu sudah saya lakukan sih, saya usaha kalau ada sesuatu yang saya lihat nggak pas, saya sampaikan aja. Gak enakan gitu, Pak. Beda Pak Asin dengan saya beda. Kalau saya jelas. Barbar. Misalnya, ya, kalau saya marah sama Pak Dede, ya saya bilang sama Pak Dede. Ya sama Pak Agus juga demikian. Saya sampaikan. Kok baci ke kakeng gitu ya udah. Kok baci ke kakeng begitu. Pasti ditampakkan kalau saya, Pak. Ya itulah. Iya, itu kalau bagi Pak Asin kelemahan tuh, mungkin bagi saya itu kelebihan gitu. Orang itu kalau marah dipendam dan itu bisa kayaknya selalu husnuzon gitu kan. Itu dikontrol itu Pak. Kadang-kadang saya berusaha untuk menekan marah itu, saya buat positive thinking, Pak. Artinya gini, misalnya gini, Pak Akbar ada sebuah instruksi yang tidak dijalankan oleh saya memberikan instruksi kepada Pak Akbar, kemudian tidak dijalankan. Kadang-kadang saya begini, mau marah tapi ya mungkin Pak Akbar lagi capek, atau Pak Akbar lupa, atau Pak Akbar ada urusan lain yang kemudian lebih penting. Kadang-kadang saya gitu, Pak. Baru kemudian saya ingatkan lagi, Pak Akbar sudah enggak? Ya seperti itu. Jadi mungkin itu yang terlihat orang lain, saya tidak bisa mengekspresikan marah itu. Seperti itu.
Ya itu sulit sekali Pak. Luar biasa lagi Pak Hasin ini, dia gampang pemaaf. Luar biasa. Kadang beliau nih hari ini nggak nyaman ya. Jam ini jam 9 nih. Nanti jam 10 sudah nggak ada Pak. Sudah hilang, maksudnya sudah kayak biasa lagi. Oh. Mungkin gini Pak Akbar, saya tuh sadar beberapa kali sih pernah konflik dengan karyawan gitu ya. Iya. Entah itu di grup WA atau secara pribadi gitu ya. Dan setiap habis konflik saya mesti merasa nggak enak, Pak. Mesti nggak nyaman. Kepikiran Pak. Entah itu saya pernah negur Pak Alvin di grup waktu itu, kemudian dengan Bu Iin misalnya waktu di grup itu ada masalah apa, habis itu saya nggak pikiran. Kadang-kadang saya japri orangnya, kemudian menjalin hubungan komunikasi dengan baik. Ya, itu menurut saya sebuah strategi untuk menjalin hubungan yang baik, Pak. Dan bisa jadi mungkin marahnya saya tadi awalnya spontanitas karena ada sesuatu yang miss antara apa yang saya terima dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Tapi saya paham kok, itu nggak mungkin mereka sengaja. Bisa jadi mungkin ketidaktahuan, bisa jadi mungkin kesalahpahaman. Jadi saya berusaha untuk tidak memendam marah itu dalam jangka waktu yang lama. Dan alhamdulillah itu membuat hati nyaman, Pak. Karena bagi saya kalau saya punya musuh, punya nggak tenang hidup itu, Pak. Betul kepikiran. Itu mungkin yang dilihat orang lain. Kalau saya itu nggak pernah marah gitu. Buat Pak Akbar juga. Apa? Nah selama ini Pak melihat melihat kondisi kekeluargaan di NHM ini seperti apa gitu dari sudut pandangnya Pak Hasin gitu. Iya, kalau saya Pak selama ini sih berusaha untuk dalam satu sisi gini, saya tuh ingin profesional, gitu ya. Saya sebagai ketua Stikes harus profesional, kemudian harus berwibawa gitu ya. Tetapi sisi yang lain saya ingin saya tuh dekat dengan karyawan. Makanya kemarin kemudian saya ikut Kang Upala, itu salah satunya saya tuh berusaha untuk mendekatkan diri dengan karyawan dan mahasiswa. Saya ikut volley, futsal, badminton. Artinya saya tuh berusaha membaur dengan mahasiswa segala macam. Karena saya berpikir gini, kalau saya dekat dengan karyawan, dekat dengan mahasiswa, maka ketika mereka ada masalah dengan mudah untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian tidak sungkan-sungkan kalau ingin menyampaikan kritikan. Begitu tuh prinsip saya begitu, Pak. Meskipun memang kadang-kadang orang melihatnya Pak Hasin ini terlalu berlebihan, kadang-kadang terlalu tidak jaga jarak. Itu mungkin persepsi teman-teman ya. Kadang-kadang saya menyadari juga ya. Cuman kalau saya terlalu jaim, kadang-kadang memang orang berpikirnya sombong. Itu mungkin tidak tahu apakah ini kelemahan saya atau kelebihan saya. Tapi saya berusaha untuk ya sudahlah, biarkan saya seperti ini, mengalir seperti ini. Karena kalau mikirin setiap omongan orang nggak ada habisnya. Ya betul. Nggak muat. Itu mungkin ya Pak. Benar-benarnya kayak Lukman dan Hakim. Siapa itu? Itu yang naik ke lebay itu Pak. Maksudnya, oh iya betul. Yang serba salah dilihat orang, dinaikin salah, digendong salah, dinaikin berdua salah, sendiri saya serba salah. Mungkin Pak Alvin ada pertanyaan untuk Pak Hasin gitu. Takut dia. Murid saya soalnya dulu ini masa mau nanya sama dosennya. Ya, sungkan Pak, diwakili Pak Akbar aja. Saya sudah habis tuh pertanyaan. Pertanyaan saya satu Pak, kapan kita naik lagi Pak? Siap nih. Saya sudah kangen buka kita naik nih. Iya, sudah kangen. Iya, ini tutup semua se-Jawa Bali. Iya. Yang saya kangenin puncak gunungnya. Iya betul. Iya. Setiap seandainya naik langsung nyampe di atas. Bromo Pak. Setiap Bromo sampai itu. sana mesti luar biasa. Kayak Bromo jangan dulu deh. Kita naik yang Bromo nggak begitu tinggi tapi seru. Bromo itu nggak naik, nggak trekking Pak. Iya. Oh, ini camping Pak ya. Apa? Bisa camping. Bromo kan tahu saya kan lautan pasirnya. Iya. Iya, Pak, tapi naik ke sananya kan pakai pakai jeep. Pakai jeep. Biasanya pernah saya ke Bromo itu waktu SPK. Tapi jangan Pak Akbar yang nyetir, saya nggak mau Pak. Jeep. Kalau jeep saya Kalau Pak Akbar naik kuda. Takut naik dapat dikit nanti mundur Pak. Waduh. Iya. Ini mungkin Pak, kembali lagi Pak. Ini apa ya Pak? Di NHM ini kan ada program, artinya program kegiatan-kegiatan kayak sholat berjamaah, terus makan bersama. Artinya kan ini salah satunya untuk meningkatkan kekeluargaan. Iya. Ya, jadi gini Pak Akbar. Pertama kalau untuk sholat berjamaah itu memang itu sudah dalam agama Islam kan sudah dianjurkan ya Pak ya untuk sholat berjamaah pahalanya lebih banyak.
Kemudian saya melihat memang sholat berjamaah ini akan meningkatkan jiwa sosial antar karyawan gitu ya. Kemudian menambah pahala juga, sehingga saya berharap teman-teman ini kan kemudian nanti ikut semua. Kalaupun ada yang tidak ikut, itu pernah saya panggil orangnya, saya wawancara, memang alasannya mereka ke masjid, dan ini saya hargai juga, nggak boleh kita larang gitu ya. Jadi tidak ada masalah kalau untuk ini. Kemudian untuk yang makan siang ini memang alhamdulillah kita awalnya dulu di kantor disediakan gitu ya, makan bersama, tetapi kemudian karena mungkin kapasitas ruangannya terlalu kecil sehingga banyak yang kemudian makan di tempatnya sendiri. Nah sekarang alhamdulillah sudah difasilitasi makan siang di resto yang miliknya NHM itu, saya Eber itu. Di situ saya melihat memang sebelum pandemi Covid itu ya, Ramai Pak ya? Iya ramai, dan apa ya, di saat kita bekerja di unit masing-masing, perpustakaan menyendiri, laboratorium menyendiri, dosen menyendiri. Ketika sudah tiba waktunya makan siang, kita kumpul di situ, saling sapa. Kemudian kadang-kadang teman-teman ada yang karaokean, hiburan gitu ya. Itu kan salah satu bentuk menjalin keakraban, sehingga itu yang coba saya pertahankan gitu ya. Jadi selain itu juga kita kalau ada acara sosial juga saling silaturahim antar karyawan ke rumah-rumahnya, saling menjenguk jika ada yang sakit, jika ada yang memiliki acara. Itu sebenarnya salah satu metode yang kita gunakan untuk meningkatkan keakraban dan rasa sosial antar karyawan di NHM. Itu mungkin Pak Akbar, seperti itu. Iya Pak. Terima kasih ya Pak Hasin, Pak Alvin, karena sudah stok pertanyaan sudah tidak ada. Loh, sudah nggak ada lagi Pak? Mungkin Pak Hasin mau tanya ke Pak Alvin. Nanti aja Pak lah, jangan dulu. Nah terakhir mungkin Pak, apa namanya, pesan, mungkin ada pesan entah untuk mahasiswa, untuk karyawan, mungkin Pak untuk kalau saya gini, pertama terkait dengan pecinta alam ya, jadi adik-adik yang mungkin belum kuliah di NHM atau yang sudah kuliah di NHM, saya mengajak kita untuk mencintai alam gitu ya. Silakan bisa dengan masuk ke dalam UKM yang ada, salah satunya adalah UKM Kangupala ya Pak ya, Kangupala. Di situ saya merasakan betul ketika kita mengikuti kegiatan di alam itu akan meningkatkan kecintaan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan banyak melihat pemandangan alam yang luar biasa gitu ya. Kemudian meningkatkan semangat atau motivasi dalam hidup, mencapai sebuah tujuan, kebersamaan antara karyawan dengan mahasiswa ya, pimpinan dengan dosen, itu akan terjalin dengan sangat baik di situ. Sehingga ayo saya ajak semuanya untuk aktif di dalam kegiatan alam, terutama di Kangupala NHM. Kemudian untuk teman-teman di NHM sendiri ya, mari kita perkuat solidaritas antar sivitas akademika, baik itu karyawan dengan mahasiswa, pimpinan dengan karyawan, pimpinan dengan mahasiswa, dengan berbagai cara yang ada di NHM ini ya, dengan hal-hal sederhana ya, mengikuti UKM, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan bersama, ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Insya Allah semuanya akan mampu untuk mencapai tujuan NHM menjadi kampus unggul di tingkat nasional pada tahun 2026. Itu mungkin dari Pak Akbar yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, NHM Jaya. Oke. Pak Alvin? Singkat saja ya. Iya. Pesan saya untuk semuanya kali ya. Mari kita bersama-sama mencintai ciptaannya. Karena cowok keren naik gunung. Ya itu udah bisa dipikirkan sendiri, mencintai ciptaan. Sudah Pak Akbar, jangan mancing-mancing ya, bahaya kalau dipancing-pancing nanti bisa nyantol beneran umpannya. Pesan untuk Anda sendiri Pak, teman-teman tim dari Suara NHM sendiri Pak. Oh iya, saya lupa. ini saya mewakili Suara NHM sekarang. Betul. Ya. Lembaga pers mahasiswa. Untuk Suara NHM ini saya apresiasi ya kinerjanya selama ini, podcastnya sudah aktif, kemudian bagaimana menjadi media untuk menyuarakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang ada di Budi Usaha Madura. Tetap konsisten, tetap komitmen untuk menjadi corongnya NHM, dalam arti memberitakan NHM ini brandingnya juga semakin baik gitu ya, kemudian aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya kemudian disampaikan kepada publik sehingga publik semakin mengenal apa itu Mudia Usaha Madura. Itu mungkin kabar dari saya. Ya, jadi nanti teman-teman juga harapan saya terus
ini ya, terus dijaga kreativitasnya Ya, juga betul. ya, untuk bisa menjadi media yang bisa nanti mungkin bisa menginspirasi dari teman-teman mahasiswa yang lain. Itu. Iya, iya, iya. Oke, mungkin itu saja Pak Hasim. Ya. Ada tambahan mungkin sudah Pak Alvin Boleh mungkin. tambahan menunya mungkin? Ada satu dari saya, Pak. Iya Pak, monggo Pak. Closing gitu ya. Iya mungkin closing statement Pak. Teman-teman yang mau masuk di NHM atau yang sudah kuliah di NHM, saya yakin dan percaya di antara kalian itu sebenarnya ada yang jiwanya itu mungkin tidak di dalam bidang kesehatan awalnya itu. Kemudian entah itu karena paksaan orang tua atau karena keadaan yang kemudian membawa kalian masuk ke NHM. Tetap semangat, jangan putus asa, karena kita tidak tahu depannya kita akan jadi seperti apa. Tetapi semangat untuk menjadi seorang tenaga kesehatan. Kemudian di NHM sendiri banyak sekali UKM yang kita sediakan di luar bidang kesehatan. Itu akan menjadikan kita akan lebih baik lagi, akan menjadi pribadi yang lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Selain tenaga kesehatan, kita juga akan menjadi orang yang mencintai seni, mencintai olahraga, dan mencintai bidang-bidang yang lainnya. Jadi tetap semangat, insya Allah NHM menyediakan segalanya, dan bersama NHM kita akan jaya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya untuk adik-adik, mungkin adik-adik SMA ya, jangan lupa masuk di NHM. Sip. Karena luas ya, luas jangkauannya dan tidak Iya. dibatasi untuk masalah bakat dan minat. Yes, Iya. betul ya. Kampus mana yang punya UKM PJ sebanyak UKM. di Mudia ya? Bahkan dulu NHM pernah dikenal sebagai kampus olahraga, karena sering ini di Pernikes bawahnya Pak. selalu, Pak. Iya. Oh, Alvin ini sering juara-juara, Alhamdulillah. volleynya, futsalnya, badmintonnya. Iya, sejak ada saya berarti. Alhamdulillah. Ngalah-ngalahin Unesa. Pak Alvin mungkin ada closing statement Pak? Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan pernah memberitakan berita hoax. Udah gitu. Jangan lupa like, share, Dan subscribe. Yes. Terima kasih untuk lembaga pers mahasiswa yang sudah luar biasa ya. Oke, karena closing statement saya diambil Pak Hasim tadi ya. Jadi nggak usah Jadi saya cukupkan untuk pertemuan atau untuk episode kali ini ya. Terima kasih Pak Hasim, Pak Alvin ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Pak ya, dan keluarga besar NHM juga selalu dilindungi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Oke, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara NHM Jaya. HM Jaya. Can I take you there?